Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Udah 1 minggu kita nggak ketemu loh. Kali ini Nurina kembali lagi dalam Nurina Talk Talk. Episode ke berapa ya? Episode ke sekarang ini kita akan membahas tentang sesuatu yang ah, kayaknya sih sudah pernah dialami ya oleh semua orang, termasuk kamu nih kayaknya. Kita kali ini akan membahas tentang kakak, aku diputusin. Siapa yang belum pernah diputusin sama pasangannya? Yo. Atau siapa yang belum pernah mutusin hubungan dengan pasangannya? Hampir gak ada kayaknya ya. Nah, gini teman-teman. Kayaknya jadi kalau kita berhubungan dengan seseorang, ya apalagi mungkin dalam tahap yang menurut kita sudah dalam, belum tentu menurut dia loh ya, menurut kita sudah dalam, ternyata harus putus di tengah jalan. Aduh, sakitnya mah gitu ya. Banyak sih, saya juga pernah mengalami gitu beberapa episode dalam hidup saya gitu. Ya, perasaan kesel, marah, kecewa, lagi ya, itu semuanya bercampur jadi satu di hati. Itu rasanya tuh, gitu kan, kesel banget. Gitu. Kenapa yang tadinya baik-baik saja, kenapa harus jadi seperti ini? Gitu. Nah, itu wajar sih ya. Kita kan tadinya udah punya seseorang tempat kita curhat, tempat kita cerita, tempat kita apa namanya ngapa-ngapain bareng gitu, beraktivitas bareng gitu kan. Terus tiba-tiba harus berhenti di tengah jalan kayak gitu, ya agak shock sih ya. Nah, kali ini Nurina akan uh, cok-cok mengenai tahapan-tahapan yang biasanya dihadapi oleh seorang yang diputusin cintanya. Oh, atau memutuskan. Tapi kalau mutusin mutusin hubungan tuh efeknya sama nggak sih kayak diputusin? Sama ya? Apa enggak? Apa malah bahagia? Itu mah tergantung kasusnya masing-masing ya. Nah, ini seperti biasa ada beberapa, dulu saya buka primbon saya dulu. Ada beberapa apa namanya? Ada beberapa apa hal yang mau saya cok-cok, tapi tidak semuanya. Di episode ini saya akan hanya membahas 3 dulu dari 7 yang tanda apa tuh? Tanda bukan tanda. 3 dari 7 tahapan perasaan yang harus kamu lalui, bukan harus kamu lalui juga, yang akan kamu lalui bila mengalami putus cinta di tengah jalan. Bukan di tengah jalan raya ya, di tengah jalan perjalanan kamu dalam hubungan kamu dengan si dia gitu. Kalau putus cinta di tengah jalan maka tabrak mobil. Hati-hati ya. Oke. Yang pertama ya. Putus cinta. Oh, tidak. Yang pertama yang biasanya kamu alami adalah perasaan shock. Tadi udah saya omongin ya, shock dulu. Shock, kaget. Iyalah ya, apa namanya, yang tadinya bareng-bareng, kan tadi sudah bilangin ya, yang tadinya bareng-bareng, yang tadinya mungkin berangkat kerja bareng, berangkat kuliah bareng, atau pulang bareng gitu, atau rasa deg-degannya nungguin si dia pulang kantor atau pulang apa namanya, pulang kampus gitu kan. Itu tiba-tiba hilang gitu. Syok sih ya, yang tadinya apa-apa curhat, yang tadinya apa-apa, kamu tahu nggak tadi tuh aku ketemu si itu loh, teman cerita, teman curhat, teman ngobrol, teman makan ya kan, itu tiba-tiba harus berhenti begitu saja. Ya pasti shock sih ya. Itu pastinya ada rasa takut, cemas, sedih, sekaligus bingung. Bingung mau melakukan apa dan bagaimana memulai hidup. Lo mau bisa sampai kayak gitu ya?
Bisa sih ya. Memang namanya shock ya, itu kan kadarnya berbeda-beda gitu kan satu sama lain. Dan itu mungkin yang akan kamu rasakan bila kamu putus cinta di tengah jalan. Ini saya ngomongin putus cinta ini nggak apa, hanya putus cintanya aja ya, bukan mengapa bisa putus cinta. Itu saya balikan lagi kepada teman-teman semuanya. Mau kembali apa namanya, mau putus karena orang ketiga, mudah-mudahan jangan ya. Putus karena beda keyakinan, aduh mudah-mudahan jangan. Aku punya tips nih di luar yang mau saya omongin nih ya, di luar tok-tok kita malam gitu, pagi ini. Kalau nggak mau putus hubungan karena beda keyakinan, saya punya tipsnya, yaitu binalah hubungan dengan yang sama keyakinannya. Pasti kamu tidak akan putus karena beda keyakinan. Ya kan? Ya. Oke, tadi yang pertama adalah perasaan shock. Ya, shock, 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 shock pastilah. Dan biasanya itu apa namanya, untuk menerima perasaan shock itu kita butuh beberapa waktu sih ya, beberapa hari, beberapa minggu. Kalau saya sih nggak sampai berbulan-bulan, nggak sampai berminggu-minggu juga, ya beberapa hari lah shocknya, gitu ya. Dan yang kedua adalah perasaan kecewa dan kesal. Nah, ini perasaan kecewa dan kesal ini, saudara-saudara. Biasanya perasaan kecewa dan kesal ini membuat seseorang itu berbeda attitude-nya, berbeda apa namanya, berbeda sikapnya. Yang tadinya riang jadi pemurung, yang tadinya banyak ngomong jadi diem aja, yang tadinya banyak bergerak jadi mager, ya kan? Eh, itu mah saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Biasanya gitu kalau bukan biasanya, dulu saya gitu kalau misalnya lagi kecewa, kesal, kalau lagi karena diputusin atau putus hubungan, itu saya yang tadinya banyak ngomong jadi diem aja, saya yang tadinya banyak bergerak jadi diem aja, saya yang tadinya biasa ini itu sendiri jadi udah lo aja deh, udah nggak usah sama gue gitu ya. Nih, kekecewaan juga akan menyelimutimu karena hubunganmu yang sudah lama terjalin jadi kandas di tengah jalan ya. Merasa dia adalah cinta sejatimu, tapi malah meninggalkanmu sendiri. Ya Allah, sian banget. Kamu juga pasti kesal sebab apa yang kamu impikan jauh dari kenyataan. Iyalah, kita sudah berharap banyak pada orang itu yang sudah baik banget sama kita itu, ternyata harus putus, harus hilang ya. Ya sudahlah. Itu saya yang tadi saya bilang itu ya, saya berubah menjadi pendiam. Ya, itu terjadi sekitar beberapa hari lah, beberapa ya, lebih lah dari 1 minggu, cuma nggak nyampe 2 mingguan gitu ya. Ya namanya, itu namanya proses proses penerimaan dalam diri. Ya nggak apa-apa, take your time, mau sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, terserah, terserah kamu. Pokoknya senyamannya kamu. Kalau kamu sudah bisa melanjutkan hidup dengan kenyataan yang baru, oke, lanjutkan hidupmu, gitu ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir dalam pembahasan tok-tok kita kali ini adalah penyangkalan. Hahaha. Saya bacain dulu ya. Penyangkalan atau denial. Denial itu lumrah dilakukan ya, terutama pada orang yang baru putus cintanya. Menolak kenyataan dengan harapan dapat kembali bersama pasangan. Saya dulu denial enggak ya? Ya udah, ntar aja saya bacain dulu. Di fase ini orang biasanya masih berusaha menghubungi, mengirim pesan, hingga stalking media sosial mantan. Oh, jika kamu berada di titik ini, ada baiknya kamu mencari teman yang bisa kamu ajak curhat. Selanjutnya, coba terima kenyataan bahwa hubunganmu dengannya memang telah berakhir. Ayo yang masih suka stalking Instagramnya mantan, ayo siapa, ayo. Jangan ya, terima saja. Kalau saya dulu terus terang nggak, saya nggak masuk fase penyangkalan karena saya seutuhnya tahu bahwa ya udah memang nggak bisa gitu. Saya nggak menyangkal bahwa oke, nanti suatu saat saya akan balik lagi sama dia. Nggak, saya nggak gitu orang. Kalau putus ya udah putus, never come back ya, jangan balik lagi, langsung aja lupakan. Ya, kalau saya orangnya begitu. Jadi kalau sekalinya saya menjalani satu hubungan
terus salah satu sudah tidak nyaman, ya udah, nggak usah balik lagi. Ya, that's your call. Itu keputusan saya sih sebenarnya, itu prinsip saya. Kalau mau balik ya udah, jangan putus sama gue. Gitu. Terus ada nggak orang-orang yang mau balikan lagi setelah memutuskan hubungan dengan saya? Ceritain nggak ya? Gak usah deh. Ya pokoknya kalau saya sih kalau lagi menghubungi, kalau saya sedang apa namanya, ada hubungan dengan seseorang terus tiba-tiba putus di tengah jalan, kalau saya nggak mau balik lagi. Ya apapun alasannya saya nggak mau balik lagi. Sudahlah, kalau kamu bilang nggak suka, bukan nggak suka, kalau kamu bilang nggak bisa ya udah nggak bisa berarti. Dan saya tidak akan melakukan penyangkalan kalau saya ya. Ya udah nggak bisa gitu. Bukan penyangkalan ya deh nanti coba lagi ya, nanti kita bisa kok balik lagi, nggak. Saya nggak gitu orang ya, dan saya pengennya kamu juga begitu. Kenapa itu? Karena itu mempercepat apa healing, bukan mempercepat healing, mempercepat penyembuhan, proses penyembuhan di mental kamu, di jiwa kamu. Ya, kayaknya udah 3 nih yang saya omongin nih, 1, 2, 3 ya kan. Tadi yang pertama apa? Shock dulu pasti, yang kedua pasti kecewa, dan yang ketiga penyangkalan. Ya, mudah-mudahan tok-tok kita ini bermanfaat untuk kamu semuanya yang masih dalam fase ini ya. Apa namanya, saya doakan semoga fase ini cepat berlalu dalam kehidupan kamu dan kamu bisa melanjutkan hidup kamu untuk masa depan. Hey, masa depan masih panjang. Hey, masa depanmu kalau bukan sama dia berarti sama orang lain. Hey, gitu kan ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu tok-tok kita di part 1 ini. Kita akan lanjutkan dengan Nurina tok-tok di part 2 tentang kakak aku diputusin gitu kan, di minggu depan. Ya, terima kasih. Kamu jangan lupa kalau punya teman yang sedang mengalami hal serupa seperti ini, bagikan saja link ini ke orang itu ya, supaya dia bisa healing, menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Nurina Talk Talk.